Kamu bertanya-tanya, biar aku kasih tahu ya. Tadi itu kita ke SDN Mekar Biru ya. Tapi karena capseknya nggak ada, kita cari SD lain ya. Jadi jangan lupa join live aku ya. Wow. Guys, karena percobaan pertama kita gagal karena capsek dari SDN Mekar Birunya lagi nggak ada, kita nggak mau menyerah nih guys. Sekarang kita pergi ke SD Mutiara Parahyangan. Jaraknya nggak jauh sih, karena masih di situ-situ aja. Tapi semoga nggak hujan ya guys, karena cuacanya lagi nggak mendukung nih. Semoga aja kali ini dilancarkan ya. Jadi stay tune terus sama kita. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di SD kedua, yaitu SD Mutiara Parahyangan. Meskipun awannya udah gelap banget nih, tapi kita berharap semoga aja hujannya belum turun sampai kita beres observasi. Nah, sebelum itu kita di sini izin dulu ke satpam yang ada di SD tersebut. Dan juga kita mengisi buku tamu sebagai tanda bahwa kita akan melakukan observasi di SD tersebut. Halo guys, jadi setelah kita melakukan perizinan kepada kepala sekolah SD Mutiara Parahyangan, kita diminta untuk menunggu kabar dari kepala yayasan agar kita diizinkan untuk melakukan observasi di SD tersebut. Jadi tunggu kita di day 2 ya guys. Dadah. Tomorrow. Ini kita mau pulang, ini banjir banget. Iya, kalau sini banjir. Oke guys, akhirnya kita sampai di SD Mutiara Parahyangan. Yeay, meski hujan dikit sih, tapi kita tetap semangat. Oke, sekarang kita sedang menuju ke ruang kelas 6 untuk melakukan observasi pembelajaran IPS. Ikutin kita terus ya. Ini dia ruang kelasnya. Wah, lihat deh, kita disiapin kursi buat kita nanti observasi. Terima kasih adik-adik. For your information, di SD Mutiara Parahyangan ini tidak menggunakan sepatu di dalam kelas dan juga disediakan rak untuk menyimpan peralatan-peralatan sholat. Wah, lihat deh guys, di situ ada beberapa poster hasil karya siswa tentang negara-negara ASEAN. Keren-keren banget ya. Yuhu, pembelajaran akan segera dimulai. Jangan kemana-mana, stay tune terus di vlog ini ya. Salah satu siswa ditunjuk untuk membacakan satu paragraf dari teks tersebut, sementara yang lainnya menyimak.
Siswa diberikan tugas yang harus diselesaikan secara berkelompok. Lihat deh tempat duduknya, sudah berkelompok gitu ya. Guru turut membimbing siswa selama pengerjaan tugas. Setelah ini, setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan kelas untuk melaporkan hasil kerjanya. Kalian ya yang akan menjawab juga gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari soal ayo berlatih tadi ya. Apa pengaruh terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA bagi negara-negara ASEAN? Setelah bersama-sama membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini dan membaca doa, saatnya pulang. Eits, kita nggak cuma observasi loh, kita juga wawancara tentang pembelajaran IPS di kelas 6. Ini dia hasil wawancaranya. Nah, setelah kita melakukan wawancara dengan narasumber Ibu Sri Nur Hayati, guru kelas 6 di SD Mutiara Parahyangan, kita mendapatkan informasi bahwa di SD Mutiara Parahyangan untuk kelas 5 dan 6 itu belum menggunakan kurikulum Merdeka, jadi masih menggunakan kurikulum 13, sedangkan kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi sudah beralih kepada IPAS. Lalu, untuk penerapan kurikulum Merdeka ini dilakukannya secara bertahap. Untuk tahun ini kelas 1 dan kelas 4, tahun depan kelas 2 dan kelas 5, selanjutnya kelas 3 dan kelas 6. Lalu, meskipun hanya kelas 4 yang baru menerapkan kurikulum Merdeka, guru kelas 5 dan kelas 6 pun harus selalu siap dengan segala situasi, kondisi kurikulum yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Oke, untuk pembelajaran IPS di kelas tinggi, khususnya di kelas 6 ini, memiliki kesulitan pada karakteristik siswa yang sulit dikendalikan dan sudah berpikir kritis. Kemudian, kesulitan tersebut mengharuskan guru untuk menciptakan metode dan media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Contohnya, menggunakan media real seperti Globe. Nah, tadi teman-teman juga sudah lihat ada media poster yang dibuat oleh siswa. Kemudian, bahan ajar yang digunakan oleh Bu Sri Nur Hayati adalah buku tematik terbitan Erlangga. Nah, di SD Mutiara Parahyangan ini, siswa lebih menyukai pembelajaran IPS berupa cerita sejarah seperti proses kemerdekaan, Bendung Lautan Api, G30 SPKI, dan juga kejadian Rengas Dengklok. Pembelajaran yang dilakukan di kelas 6 lebih mengarah pada pengulangan materi yang telah dipelajari di kelas 4 dan di kelas 5. Jadi, begitulah hasil wawancara kita kemarin yang di SD Mutiara Parahyangan. Ya, seperti itu.